Sambil nunggu yang lain boleh ngobrol, ya itu ya, kenalan dulu ya. Firmansyah dari mana nih? Halo, dari Firmansyah. Cirebon, Kak. Oh, Asli Cirebon. Asli nih? Iya, asli Cirebon. Cirebonnya Jawa atau Sunda? Ayah Jawa, ya Sunda. Dikit-dikit ayah Sunda lah. Oke. Salam kenal Firmansyah. Iya, Kak Reza ya. Iya. Oke, mungkin ini sedikit bocoran aja ya, materinya tentang agak sedikit bucin, jadi yang jomblo tahan-tahan aja ya, yang panas. Gimana nih? Cek. Iya. Udaan suaranya? Ada kok. Oke. Ini ya, kayaknya ada yang tahu acaranya dari Instagram Happen ya, siapa nih? Coba dong ngacung. Si teh kon mana? Kayak masih banyak yang belum gabung ya. Oke, minta waktu 10 menit lagi ya buat nunggu yang lain. Kayaknya 3 menit lagi mending dimulai aja ya. Kasihan ini kuotanya. Oke, berarti langsung kita mulai aja ya. Buat yang nggak berhalangan boleh di on cam dulu mungkin.
udah pada siap ya. 3 menit lagi. 3 menit lagi, 4:35, oke boleh. Berarti kita semuanya remaja semua ya. Kisaran umur 15 sampai 20. Ada 20 tahun. Aduh, Ini jadi ingat forum anak. kan makanya tadi dibilang kita agak perbucinan ya, makanya sudah menikah saya. Amoy udah menikah. Wow, ada yang belum nikah. Amoy udah menikah nih. Amin ya, semoga udah menikah. Jangan jomblo mulu, Moy. Oke, yang dari Undip Amoy doang nih. Oh, ada yang dari Lampung nih, yang di sana. Kalau salah masuk nih. Oke. Oke, kita mulai aja ya, karena udah 4:35 nih, kan tadi minta 5 menit ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya pertama kali nih kita ngadain acara buat KB ya. KB-nya bukan buat yang udah nikah, tapi KB-nya buat yang masih remaja. Soalnya kalau udah nikah, maaf nih, miminnya juga jomblo, jadi bisa dihujat. Oke, jadi udah pada tahu kan ya saya siapa, tapi sebelumnya salam kenal, nama saya Reza Syamsul dari Bogor. Saat ini kuliah di UIN dan UTEK, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Perpajakan. Oke, kita mungkin langsung aja nih ke yang mau sharing nih tentang KB. Jadi semoga ini kita nggak nyesel ya ikut ini, tapi ini buat penyuluhan atau nanti kan di judulnya juga tidak berencana itu sama aja merencanakan kegagalan. Nah, ini sih yang mau di-sharing. Oke, mungkin yang mau sharing nih boleh nih kenalan dulu. Halo. Oke, halo semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bishari sardi wal yasiri amri wa data milisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah, amin. Kita dapat berkumpul di sore hari ini walaupun cuacanya mendung, tapi jangan sampai kemburuan itu bikin kita galau ya, jangan galau. Kita isi sore hari ini dengan semangat kita sharing ya tentang sesuatu yang mungkin agak baper nih kayaknya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan semoga dengan kita silaturahmi hari ini bisa dicatat sebagai amal soleh ya, karena bagaimanapun juga menuntut ilmu itu memiliki derajatnya sendiri, insya Allah. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, ada pertanyaan yang ingin ditanyain dulu nih buat teman-teman semua. Apa yang ada di pikiran ketika mendengar kata KB, keluarga berencana? Apa ya? Anak deh kayaknya. Ayo. Jawab boleh enggak? Anak. Boleh jawab kan pertanyaan. Oh, 2 anak lebih baik. Kalau dulu waktu kebetulan ini pernah diajarin, cuman kita nggak terlalu mendetail. Kalau keluarga berencana tuh pernah dikasih tahunya tuh, jadi kayak semacam ke depannya itu satu keluarga itu mau punya berapa anak dengan melihat berbagai aspek, salah satunya keuangan sih. Soalnya banyak yang sudah pakai yang pil KB kayak gitu, tapi
mereka hanya sekedar minum pil KB tapi tanpa mempunyai perencanaan. Kayak gitu sih. Maaf kalau agak bahasanya agak kurang. Bagus kok, bagus banget perencanaan ya. Dan ada yang nyebut pil KB juga. Ya betul, pil KB itu masuk ke dalam kontrasepsi, yang mana masuk ke dalam program KB. Terus yang 2 anak lebih baik, slogannya ya yang kita tahu. Cuman kadang slogan itu suka diplesetin. Jadi 2 istri lebih baik lah, 2 anak lebih baik. Bukan kayak gitu. Jadi 2 anak lebih baik gitu. Suka diplesetin. Ya, Nah, pernah ada lagi? gitu, ada. 2 anak lebih baik, 3 anak sangat baik, 4 anak sempurna. Jadi benar nggak sih 2 anak itu lebih baik ya? Nanti kita coba cari tahu lagi. Ada lagi yang mau jawab? Cukup dulu ya. Kita lanjut aja. Next. Nah, jadi keluarga berencana itu adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk suatu negara. Tidak hanya di Indonesia, ternyata KB ini juga ada gitu programnya di luar negeri. Salah satu contohnya yang saya tahu yaitu di Amerika Serikat. Dia punya program KB yang disebut dengan Planned Parenthood. Tetapi lebih daripada itu, lebih daripada 2 anak lebih baik, lebih daripada menekan anak, ternyata program KB itu dirancang untuk meningkatkan kualitas sosial, ekonomi, satu lagi itu spiritual buat penduduknya. Jadi KB itu bukan sekedar untuk menekan angka kelahiran aja, bukan sekedar kita punya anak 2 aja, bukan. Nah, tapi aku kan masih polos, masih remaja. Dika aja belum kepikiran gitu gimana bikin anak, gimana buat menekan angka kelahiran gitu. Enggak, teman-teman. Jadi program KB ini sudah ada diatur dalam undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92, dan diawasi oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tentu yang namanya program itu pasti punya segmentasinya. Kepada siapa program ini ditawarkan, kepada siapa program ini dijalankan. BKKBN pun memiliki program unggulan yang mengarah kepada remaja milenial ini kayak kita-kita nih. Salah satu program yang unggulan itu yaitu genre, generasi berencana. Next, ya. Nah, apa itu genre? Program genre merupakan suatu program yang dikembangkan dan remaja agar tercapai tegar remaja sehingga kedepannya dapat mewujudkan tegar keluarga demi terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jadi intinya program yang diusung oleh BKKB ini itu membuat kita gitu supaya kita tuh kayak punya generasi, punya masa depan yang mantap gitu, punya masa depan yang baik. Kenapa harus remaja ya? Kita sepakat ya bahwa keberhasilan suatu negara itu di masa yang akan datang itu tergantung dengan remajanya di masa kini. Yaitu kita tuh merupakan aset gitu, aset negara di masa depan. Tapi tahukah kalian gitu, remaja sekarang tuh gimana sih kondisinya? Pasti banyak permasalahan kan? Nah, selanjutnya, next. Genre itu ada ininya ya, ada salamnya. Salam genre. Nah, dari salam ini tuh ada filosofinya. 3 jari ke atas dan telunjuk serta jempolnya membentuk angka 0. Telunjuk jempol yang membentuk angka 0 ini menggambarkan bahwa kita tidak melakukan ketiga hal ini, yaitu apa aja? Menikah dini, seks pranikah, dan nabza. Soalnya ketiga hal ini tuh ya yang disayangkan itu masalah-masalah 3 hal ini tuh kayak dimulai tuh dari remaja, teman-teman. Walaupun emang sesuatu hal yang misalnya berbau dewasa gitu, tapi hal ini tuh gitu, masalah ini tuh udah muncul sejak remaja. Next. Di sini saya akan bahas dulu mengenai pernikahan dini ya. Sebelumnya, pernikahan dini itu dalam peraturan pernikahan dini ini salah, maksudnya itu pengertian dari pernikahan. Di pernikahan itu
menurut undang-undang disebut perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang menikah itu merupakan perintah Tuhan ya, makanya emang dilandasi dengan iman gitu. Sedangkan mungkin ada di barat yang melakukan hubungan di luar nikah, ya karena mereka beda ideologi gitu. Sedangkan kita di sini ada agama gitu yang mengikat ya. Nah, tapi kalau misalnya dari pernikahan sendiri ya, secara bahasa nikah itu adalah bersatu. Secara istilah, nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk mensyahkan hubungan jenis kelamin agar terhindar dari perbuatan zina atau dosa. Selanjutnya, nah, sesuai dengan usia ideal menikah untuk perempuan adalah 21 tahun. Usia 21 tahun merupakan usia minimal menikah pada perempuan karena hal ini akan menentukan kesiapan fisik, terutama hamil dan melahirkan, mental, dan emosi serta dimensi kesiapan lainnya. Jadi 21 tahun ini dianggap bahwa tubuh secara biologisnya, tubuh kita tuh udah siap gitu. Udah siap dari segirnya. Kalau misalnya di bawah umur 20 tahun itu si rahimnya tuh lapisan rahim atau apa ya. Jadi dia tuh kayak masih membuka gitu. Sedangkan kalau misalnya udah berumur 21 tahun ke atas, lapisan rahimnya tuh dia menutup, tahan goncangan, tahan terbentur. Jadi lebih kuat di rahimnya kalau misalnya 21 tahun ke atas. Jadi bagaimana yang kita tahu ya, rahim itu kan tempat untuk menyimpan bayinya. Di hal ini gitu yang menentukan kelahiran, kemudahan persalinan atau kondisi bayinya. Kemudian kalau misalnya untuk secara emosional, banyak yang mengatakan bahwa semakin kita dewasa, semakin kita bertambah umur, semakin kita dewasa. Namun nggak bisa diambil jadi masih belum pasti gitu, karena namanya emosi itu tidak berdasarkan umur. Kemudian untuk laki-laki, usia ideal untuk menikah pada laki-laki adalah 25 tahun dengan pertimbangan perannya sebagai suami. Laki-laki sudah memiliki kesiapan keuangan dengan memiliki pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sebagian besar daerah, pemenuhan kebutuhan keluarga sudah menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri karena akses yang sama antara laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan. Memang gitu, yang menjadi beban buat laki-laki itu kalau untuk menikah pasti karena nafkah, masih belum punya penghasilan. Jadi diharapkan gitu di umur 25 tahun ini dia bisa mempersiapkan lebih matang lagi gitu, sudah memiliki pekerjaan yang mampu menghidupkan satu keluarganya. Next. Nah, untuk kata dini sendiri dalam KBBI artinya itu pagi sekali sebelum waktunya. Dengan demikian, pernikahan atau perkawinan dini, early marriage, adalah pernikahan yang dilakukan saat salah satu atau keduanya masih berusia anak, yaitu kurang dari 18 tahun. Tapi, kalau misalnya kita umurnya antara 18 tahun ke atas sampai 21 tahun, berarti kita gak boleh nikah dong. Kalau dari informasi yang saya cari, kalau untuk menikah di bawah umur, misalnya di bawah umur 21 tahun ini, di KUA-nya itu ada administrasi khusus di mana mereka itu akan sanggup gitu menikahkannya kalau misalnya ada syaratnya, yaitu surat tanda tangan dari orang tua gitu. Kalau misalnya orang tuanya itu mengizinkan untuk anaknya menikah. Itu nikah secara negara tadi itu negara. Kalau untuk nikah secara agama mah ya simpel-simpel aja ya syaratnya, rukunnya ya tinggal ada calon mempelai, ada wali, ada saksi, kayak gitu kan. Kalau misalnya dalam agama gampang lah gitu nikah tuh. Next.
Nah, apa sih dampak dari pernikahan dini itu? Kita lihat dari berbagai aspek ya. Yang pertama dari aspek ekonomi dan sosial. Secara umum, seringkali mengalami masalah perekonomian yang berperan dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan hidup keluarga. Kalau misalnya di umur kita nih, remaja, lagi fokusnya sekolah, ada sebagian yang mungkin usaha, ada sebagian masih dibiayai oleh orang tua. Kemudian kita menikah gitu. Lah, gimana gitu kita bangun mencukupi kebutuhan keluarganya, apalagi yang laki-laki. Tapi ada juga kok orang tua yang baik gitu, yang mengerti tentang agamanya lebih paham. Jadi dia turut membantu anak-anaknya yang menikah. Tapi ya bisa diambil apa ya keseluruhan gitu, tergantung dari kesiapan kita aja. Kemudian yang kedua, daya yang rendah untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan jenjang karir yang baik. Yang ketiga, kehilangan komunitas atau teman karena waktu terkuras untuk mengurus anak dan keluarga. Kalau untuk ini sih, saya melihat dari pengalaman teman saya sendiri ya, karena ada yang sudah menikah dan sambil kuliah, memang karena jadi waktunya tuh emang agak berkurang gitu. Di satu sisi dia harus mengurus suaminya, di satu sisi dia harus mengurus anaknya, di satu sisi dia juga harus mengerjakan kewajibannya dia sebagai kuliah, ditambah tugas kuliah. Harus superwoman gitu, Pak. Kalau yang mau multitasking kayak gitu. Dan yang keempat yaitu kurang optimalnya pengasuhan anak, sebab karena nikahnya muda, kayak dikhawatirkan gitu pengetahuan dia tentang pengasuhan anak itu belum cukup baik, terkendala oleh kurangnya belajar gitu. Lalu dari aspek psikologis, emosi yang tidak stabil dapat memicu retaknya hubungan rumah tangga atau pertengkaran. Yang namanya pertengkaran itu pasti akan selalu terjadi ya. Entah itu pertengkarannya karena disengaja atau karena ada sesuatu yang salah paham, ya pasti ada. Cuman kalau misalnya kita emosinya belum stabil, wah, karena kebawa emosi pasti itu kayak gugat cerai gitu. Jadi bahaya gitu. Emosi mempengaruhi keputusan. Yang kedua, kondisi emosional yang masih labil ketika pasca melahirkan atau baby blues. Yang ketiga, mengalami ketidakstabilan emosi atau stres depresi karena tuntutan sebagai orang tua muda. Biasanya yang jadi orang tua tuh kan ketika punya anak tuh salah dikit aja langsung dikomentari ya, dan itu kayak bikin di lingkungannya tuh, misalnya lingkungannya masih pada single karena masih mengejar cita-citanya, sekolah, karir, bahkan dia udah jadi orang tua, itu bisa mempengaruhi mentalnya. Next. Aspek pendidikan. Nah, dampaknya itu kepada pendidikan itu jadi cenderung menyebabkan pelakunya mengalami putus sekolah. Mereka memiliki kemungkinan 11 kali lebih tinggi untuk tidak bersekolah dibandingkan dengan anak perempuan lainnya yang masih sekolah. Ya karena biasanya antara laki-laki dan perempuan gitu. Tidak salah satu pasti perempuan tuh memang agak selalu dikorbankan sama patriarki. Kayak gitulah jadi perempuan. Belum. Lalu dari aspek kesehatannya, beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker leher rahim dan trauma fisik pada organ intim. Jika sampai terjadi kehamilan di usia dini, resiko kesehatannya lebih tinggi, yaitu yang pertama, kelahiran bayi prematur atau lahir sebelum usia 38 minggu. Bayi kekurangan berat badan atau berat badannya tuh saat lahirnya tuh rendah. Yang ketiga, memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melahirkan anak yang stunting. Stunting tuh kayak jadi terhambat itu pertumbuhannya si anaknya tuh. Dan yang terakhir nih, kematian ibu dan janin. Pendarahan saat melahirkan disebabkan karena otot rahim yang terlalu lemah menyebabkan pendarahan relatif lebih sulit. Nah, yang poin keempat ini yang menjadi sejarah gitu. Adanya KB ini karena dulu tuh KB ini sebenarnya dibawa dari luar negeri ya sejarahnya tuh, karena marak terjadi
perkosaan atau bebas. Akhirnya kan si perempuan yang masih di bawah umur tuh dia mengalami hamil muda ya, pernikahan usia muda, pernikahan hamil di usia muda, hamil di luar nikah. Dengan kondisi dia yang masih muda kayak gitu, malah jadi kayak membahayakan nyawa ibu dan anaknya. Makanya adalah gitu, terbitlah KB ini gitu untuk menolong ibu dan anak ini supaya tidak terjadi hal seperti itu. Next. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh dapat memiliki keluarga yang baik gitu, keluarga yang mantap di masa depan, yang tidak mengalami risiko seperti tadi. Ya kita harus merencanakannya. Karena remaja ini kan tadi sebagai goldennya ya, masa-masa emas kita gitu untuk menentukan di masa depan. Masa kita yang sekarang ini akan menentukan kita di masa yang depan, terutama saat remaja ini. Nah, rencana apa yang harus kita persiapkan, yaitu merencanakan usia pernikahannya. Yang tadi, perempuan usia 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Lalu, membina hubungan atau kelompoknya, lingkungannya, terus merencanakan kehamilan anak pertama. Nah, ketika kita menikah, lebih baik gitu. Baiknya, kita tuh kayak diprogram gitu untuk memiliki anaknya tuh 1 tahun setelah kita menikah. Di mana waktu 1 tahun itu bisa kita isi dengan mempersiapkan menjadi orang tua, bekal parenting, mencari ilmu tentang parenting, kemudian mengatur jarak kelahiran. Ya, ini perlu banget jarak kelahiran antara anak pertama dan anak kedua, karena seorang ibu yang ketika setelah melahirkan dia butuh proses pemulihan dari rasa sakitnya atau bekas operasi sesar, mungkin barangkali ada yang menggunakan C-section buat kelahirannya. Lalu antara anak pertama dan anak kedua juga perlu kalau misalnya masih 1 tahun kan perlu ASI gitu. Dia 1 tahun masih punya balita, kemudian lahir lagi 1 tahun yang pada kala balita. Jadi ASInya itu jadi untuk 2 anak gitu loh. Harus ada jeda gitu, baiknya itu jeda. Lalu terakhir itu berhenti melahirkan di usia 35 tahun. Kenapa? Supaya dapat merawat balita secara optimal dan menghindari resiko pada ibu akibat melahirkan. Mungkin sekian dari saya untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang dari tadi senyum-senyum sendiri pasti pada hatam ya ini tentang pernikahan dini. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya nih yang bakal dibawain sama Teh Novia. Boleh dong Teh Novia kenalan dulu. Hai, cek kedengeran nggak? Kedengeran kok, aman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Kak. Masih pada semangat? Semangat dong. Iya ya. Harus terus semangat ya, meskipun sekarang udah sore gitu ya, tapi semangat paginya harus tetap dibawa gitu. Jangan sampai pudar. Sepanjang masa kita harus tetap semangat. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama aku Novia Nurul Imanda, mahasiswi BKI dari UIN Senen Gunung Jati Bandung, semester 5. Di sini ada yang dari BKI juga nggak? Masih Nggak remaja. ada ya? Oke. Oh iya, masih pada remaja ya? Sama aku juga masih remaja akhir. Nah, coba. Jadi di sini aku mau mencoba gitu ya, mau mencoba men-sharingkan materi tentang seks bebas dan juga penyalahgunaan nafsu. Mungkin sebelumnya kalian juga udah nggak asing ya sama materi ini, cuman kita mau sharing-sharing lagi aja gitu mengenai
seks bebas dan penyalahgunaan nafza gitu. Tapi sebelumnya, mohon maaf ya kalau misalnya bahasanya agak-agak frontal kayak gitu. Nggak apa-apa, sebenarnya kan ini edukasi ya. Penting banget kita melakukan edukasi seks gitu, supaya nggak salah gitu, nggak salah dalam melakukan tindakan. Oke, next. Nih, sebenarnya seks bebas itu apa sih? Coba menurut kalian, seks bebas itu apa? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Pak Mi kayaknya udah hatam Mi. Aduh. Bebas itu jajan ya. Siap. Oke, aku lanjutin aja ya. Jadi sederhananya itu, pengertian seks bebas itu ialah, kalau di masyarakat itu biasanya dikenal dengan melakukan hubungan seks di luar nikah. Jadi belum ada ikatan pernikahan, tetapi mereka sudah melakukan hubungan, yaitu hubungan suami istri. Apa tuh? Ya betul tuh, ada pendapat dari temannya. Jadi hubungannya ini tuh bisa dilakukan oleh satu orang dengan satu orang atau satu orang tetapi pasangannya berganti-ganti. Nah, itu yang dinamakan dengan seks bebas. Next. Nah, sebenarnya seks bebas itu ada di mana aja sih? Nah, yang pertama itu biasanya terjadi di kalangan remaja dalam konteks pacaran. Mohon maaf ya, bukan menyinggung atau apa, tetapi kita lihat dari kasus yang ada saat ini, kebanyakan dari remaja-remaja Indonesia itu mengalami yang namanya hamil di luar nikah, atau itu terjadi karena ya pergaulannya ya kurang terjaga gitu. Dimana kan kalau pacaran itu biasanya merasa saling memiliki, merasa saling menyayangi, sehingga pada akhirnya ya kebablasan gitu. Nah, kalau yang pacaran nih perlu banget kalian ini apa namanya membatasi gitu antara hubungan kalian dengan pasangan kalian. Kalau perlu mah jangan sampai pacaran, soalnya untuk mencegah ya daripada seks bebas ini. Next. Kemudian ada juga hubungan seksual lebih dari satu pasangan. Nih, ini yang biasanya yang gonta-ganti pasangan tuh. Kalau misalnya dia punya pacar, ngelakuin hal itu. Terus ganti lagi, nanti ngelakuin hal itu. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gini itu, dia cenderung akan terkena atau infeksi menular seksual. Dan juga yang lebih parahnya lagi ada HIV atau AIDS. Next. Nah, ada juga nih hubungan seksual di usia yang terlalu muda. Tadi sebelumnya udah dibahas kan ya tentang pernikahan dini. Nah, di sini itu tentang seksnya. Dimana kan kalau misalnya perempuan itu melakukan hubungan seks di bawah usia 21 tahun ya, itu tuh alat dan organ reproduksinya itu belum kuat gitu, belum siap. Jadi pas melakukan seksualnya pun itu tuh akan sangat beresiko gitu. Dan juga untuk laki-lakinya sama ya, ketika dia umurnya masih di bawah 25 tahun, maka organ dan juga alat vitalnya itu belum kuat, sehingga akan beresiko kepada ibu dan juga janinnya. Malah lebih besar gitu resikonya itu, 2 kali lebih besar terkena kanker serviks. Next. Nih, selanjutnya ada hubungan seksual transaksional. Nah, kalau hubungan seksual ini biasanya dilakukan untuk tujuan mendapatkan uang gitu. Ibaratnya kayak ada istilah yang mengatakan ini kupu-kupu malam atau cinta satu malam. Nah, maksudnya itu dari sini, hubungan seksual transaksional. Yang lebih familiarnya lagi mah namanya prostitusi ya, udah pada tahu kan? Nah, itu bisa berdampak negatif gitu bagi kesehatan dirinya sendiri maupun kesejahteraan seseorang. Next.
Kecepatan enggak ini aku? Enggak, Kak. Oke. Selanjutnya, terus kenapa sih kita harus menghindari gitu ya, menghindari seks bebas ini? Karena seks bebas ini banyak memberikan kerugian bagi kita teman-teman, apalagi kita yang masih remaja. Yang pertama itu perasaan berdosa. Kenapa menimbulkan perasaan berdosa? Karena udah jelas ya bahwa perbuatan zina ini merupakan dosa yang sangat besar dan sangat dibenci oleh Allah gitu. Pas di dalam hati nuraninya, dia pasti akan merasa berdosa karena telah melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Si mentalnya, psikisnya tidak kena. Makanya sebisa mungkin ya teman-teman kita harus menghindari hal ini. Kemudian terjadinya juga potensi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD. Nah, biasanya orang-orang yang udah melakukan seks bebas, kemudian pada masa subur, nah akan berpotensi mengalami kehamilan pada si wanitanya. Dan bagi remaja tentunya belum siap kan ya, apalagi dalam keadaan sekolah gitu. Kayaknya juga. Kemudian fisiknya juga belum siap, finansialnya pun juga mungkin bisa jadi belum siap. Terus ada juga dampaknya gitu, dampaknya itu bisa ke ibu maupun ke bayinya, karena dua-dua sama-sama beresiko ya teman-teman. Kan karena masih dalam usia yang dini, itu terlalu dini untuk melakukan hubungan seks dan juga melahirkan. Terus terhentinya jenjang pendidikan. Karena kan kalau syarat untuk bersekolah itu dilarang hamil ya teman-teman. Kalau misalnya ada seorang yang hamil terus dalam keadaan sekolah, otomatis tuh sekolahnya akan memberhentikannya dia, akan mendeo lah ya istilahnya mah. Akses pekerjaan juga terbatas, karena kan kalau misalnya melakukan hubungan seks gitu ya, di masa remaja, kira-kira kan SMA atau SMP tuh. Nah, pekerjaannya juga akan terbatas gitu, hanya lingkup-lingkup pendidikan di SMP ataupun SMA. Yang lebih parahnya lagi akan terjadi aborsi. Ini bagi teman-teman ataupun yang melakukan seks bebas terus hamil dan tidak mau gitu ya menanggung aib itu, maka nggak jarang gitu ada orang yang melakukan aborsi. Nah sebenarnya melakukan aborsi ini tuh sama aja dengan kita menambah dosa gitu. Udah mah kita berzina, terus kita mau membunuh bayi yang nggak berdosa. Double-double kan teman-teman. Terus ada juga nih rentan terkena infeksi menular seksual yang tadi ya, IMS dan juga AIDS. Next. Oke, terus gimana sih cara menghindari seks bebasnya? Yang pertama dan paling utama itu ialah kita tanamkan dalam diri kita itu nilai-nilai keagamaan. Karena ya apa ya, fondasi hidup kita mah ya lagi-lagi kebergantungannya ke Allah gitu. Kebergantungannya ke agama masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Kalau di dalam diri kitanya kuat, tertanam nilai-nilai keagamaan, otomatis segala bentuk perbuatan yang akan menimbulkan dosa itu akan kita hindari. Terus yang kedua ada membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Kita boleh kok berteman dengan lawan jenis, tapi harus ada batasannya nih. Jangan sampai kebablasan gitu, harus tahu aturannya, dan nggak boleh berdua-duaan. Terus mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Kayak contohnya tuh mengerjakan hobi gitu ya, terus ya pokoknya melakukan aktivitas-aktivitas yang itu tuh bernilai positif gitu. Kayak apa ya? Kayak misalnya yang di sini suka futsal, main futsal lah, atau enggak yang sini suka hiking, main hiking ke gunung gitu, cari suasana yang baru ya. Dan yang terakhir itu menetapkan tujuan hidup. Nah, penting banget nih teman-teman untuk menetapkan tujuan hidup. Suka makan? Iya, yang suka makan boleh tuh makan yang banyak ya. Menetapkan tujuan hidup juga nih sangat penting ya teman-teman. Kan tadi ya kita ini sebagai kan di dalam berencana itu tuh ada tujuan hidupnya. Kalau kita udah mempunyai tujuan hidup, otomatis hidup kita juga akan terarah gitu.
Berbeda ketika seseorang itu tidak mempunyai tujuan hidup, maka hidupnya itu akan kemana-mana gitu, nggak sesuai dengan apa yang dia tuju, hingga pada akhirnya dia akan terjerat kepada hal-hal yang negatif, salah satunya kepada seks bebas ini. Oke, next. Kemudian yang materi selanjutnya ada penyalahgunaan nafza. Sebelumnya ada yang tahu nggak singkatan dari nafza itu apa? Boleh jawab nggak? Iya, benar. Nah, oke. Next ya. Nih ya, nafza itu adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu menyangkut perasaannya, pikirannya, terus perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Yang termasuk dari nafza itu ialah, ya betul nih dari Yosi ya, narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Jadi ini tuh singkatan ya, nafza itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, gimana sih maksudnya penyalahgunaan nafza itu? Jadi penyalahgunaan nafza itu merupakan pengkonsumsian salah satu jenis dari nafzanya atau seluruhnya yang dilakukan secara berskala atau teratur di luar indikasi medis ya, atau di luar dari resep dokter. Karena sebenarnya nafza ini sebenarnya kita boleh mengkonsumsinya gitu, asalkan sesuai dengan resep dokter, dan itu tuh emang karena kebutuhan kesehatan kita gitu ya, untuk terapi dan lain sebagainya. Jangan sengaja dimakan karena diputusin pacar gitu ya, pingin pikirannya tenang, terus larinya ke nafza gitu, nggak boleh ya, malah nanti jadi ketergantungan. Nanti berakibatnya juga kepada gangguan kesehatan fisik, terus kesehatan psikis, gangguan juga fungsi sosial. Next. Nih, kemudian yang pertama nih ada narkotika. Narkotika itu apa sih sebenarnya? Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ya apabila kita memakainya tidak sesuai dengan dosis dokter. Masih pada semangat? Masih. Masih. Mantap. Ya, next aja. Nih, terus yang keduanya ada psikotropika. Nah, ini tuh merupakan zat atau obat, baik yang alamiah ataupun sintetis, tapi bukan narkotika ya, teman-teman. Ini tuh beda gitu dari psikotropika, cuman 11-12 lah gitu sama narkoba itu. Nah, khasiatnya ini apa? Khasiatnya ini bisa apa ya? Berkhasiat gitu, psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi sebenarnya psikotropika ini tuh obat, teman-teman. Tapi kadang kan orang-orang tuh suka menyeleweng gitu ya, obat dimakannya secara berlebihan gitu, sampai puyeng, sampai hilang akal gitu. Tapi mereka pada suka gitu pas hilang akalnya tuh. Sebenarnya ini bisa dikonsumsi dalam dosis dokter ya. Next. Nih, kemudian yang terakhirnya itu ada zat adiktif.
lain atau akrab di telinga masyarakat itu kayak ada nikotin tuh yang ada di dalam rokok, terus ada etanol yang ada di dalam minuman beralkohol, dan ada pelarut lain yang mudah menguap seperti aseton, thinner, dan lain sebagainya. Nah, zat adiktif ini juga teman-teman bisa menyebabkan kecanduan. Dan dari zat adiktif inilah merupakan pintu gerbang dari seseorang itu bisa menyebabkan penyalahgunaan nafsa gitu. Karena dari dari zat adiktif ini biasanya orang-orang tuh penasaran gitu sama yang lain kayak narkoba ataupun psikotropika ya. Karena kan dari rokok tuh kayak enak gitu teman katanya ya. Terus dari minuman keras juga ya, dari alkohol juga katanya bisa membuat diri tuh tenang gitu dari berbagai masalah. Nah, dari situ mereka tuh penasaran tuh dengan narkoba. Pas dicoba-coba, ternyata khasiatnya malah lebih tuh, malah lebih apa ya, buat diri itu lebih kayak lebih tenang, lebih-lebih daripada rokok dan alkohol. Jadi mereka larilah kepada narkoba gitu. Next. Terus ada juga gejala dari ketergantungan nafza gitu. Yang pertama itu gejalanya itu dia berkeinginan yang kuat untuk memakai nafza secara berulang-ulang gitu. Jadi yang namanya udah nyobain terus enak, ya terus-terusan deh diulang lagi sampai pada akhirnya dia menghentikan dan mengurangi pemakaian nafza. Bukannya mengurangi, malah justru biasanya yang orang yang coba-coba memakai nafza itu malah setiap harinya itu meningkatkan dosis dari nafza itu, teman-teman. Jadi berhati-hatilah gitu pada nafza ini karena benar-benar bikin kecanduan. Terus yang ketiga tuh ada toleransi ya. Toleransi itu ya tadi gitu, jumlah nafzanya itu semakin hari semakin meningkat gitu. Yang tadinya misalnya 1 pil terus hari kemudiannya nambah jadi 2 pil dan seterusnya. Terus memakai walau disadari akibat yang merugikan. Jadi walaupun dia memakai, terus dia tahu gitu ya, hal yang merugikan bagi dirinya saat memakai nafza itu, tapi dia nggak mau tahu gitu. Yang penting aku nikmat gitu memakai nafza ini gitu, nggak peduli nanti tubuh aku jadi rusak, terus pikiran aku jadi kacau, dan lain sebagainya. Yang terpenting dia mendapatkan kepuasan daripada mengkonsumsi nafza ini. Dan yang terakhir itu ada menyangkal, tidak mau mengakui adanya masalah. Padahal ditemukan narkoba, alat pemakai, dan gejala nafza menggunakan nafza. Jadi meskipun terbukti dia itu memakai nafza, misalnya di rumahnya itu terbukti ada narkobanya, terus ada alat buat memakai narkobanya, terus kelihatan juga tuh ciri-cirinya dia memakai nafza, tapi dia tuh nggak mau mengaku gitu. Karena ya pas mengonsumsinya aja kayaknya nggak ingat gitu, dalam keadaan tidak sadar. Oke, next. Nih, dan yang terakhir itu ada cara mencegah ya penyalahgunaan nafza ini. Yang pertama, balik lagi nih ke nilai-nilai agama ya, teman-teman. Pokoknya fondasi hidup kita ini ya benar-benar harus bergantung pada nilai-nilai agama gitu. Karena kan kalau misalnya nilai agama aja kita langgar, apalagi nilai-nilai sosial lainnya gitu. Kita aja berani melanggar nilai-nilai agama, apalagi melanggar aturan-aturan yang lain. Jadi emang apa ya, salah satu hal yang harus dikuatkan itu ya fondasi dari agamanya gitu, agama masing-masing ya. Kalau misalnya agama kita udah kuat, ya otomatis gitu ya, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang emang benar-benar membuat kita itu merugi gitu, dari hal yang negatif. Yang kedua itu jangan pernah mencoba menggunakan narkoba. Jadi jangan sampai pernah sama sekali mencoba-coba gitu. Kayak penasaran, aku mau nyicip aja sedikit aja. Itu jangan teman-teman, karena dari sedikitnya itu loh yang bisa membuat kalian kuat. Terus harus mencari tahu juga nih tentang narkoba, bagaimana bahayanya narkoba terhadap, iya betul, say no to nafza. Betul, itu harus ditanamkan dalam diri kalian, teman-teman.
gitu tentang narkoba itu apa, terus dampak negatif bagi diri kita itu apa, bagi sosial itu apa. Pokoknya digali sampai dalam hingga akhirnya kita tuh benar-benar menanamkan dalam diri kita tadi say to know nafza. Terus memilih lingkungan yang baik. Nah, lingkungan juga benar-benar sangat berpengaruh nih teman-teman. Kalau misalnya pernah dengar nggak sih kayak istilah ketika kita berteman dengan orang yang menjual parfum, otomatis kita juga akan ikut terkena wanginya ya, wangi parfum itu. Tetapi ketika kita berteman dengan orang yang memakan bangkai misalnya, kita akan ikut memakan bangkai itu. Jadi harus selektif gitu dalam memilih lingkungan. Kemudian ada melakukan berbagai kegiatan positif. Nah, lagi-lagi nih, kita harus punya waktu, kita harus punya kegiatan yang emang menjurus kepada hal-hal yang positif gitu. Kayak belajar, ya kalau belajar bisa olahraga lah ya, atau melakukan hobi-hobi kalian gitu. Terus menggunakan waktu luang untuk bersantai ya tadi bersama keluarga gitu, quality time bareng keluarga tuh bisa. Yang terakhir, nih, kalau misalnya kalian ada masalah, juga jangan larinya ke obat, jangan larinya ke nafza ya teman-teman. Yang menciptakan masalah itu siapa coba? Kan Allah gitu ya, Tuhan kita gitu. Jadi ya harus baliknya ya ke Allahnya lagi gitu, ke Tuhannya lagi, bukan malah lari ke nafza gitu. Yang ada kalian malah semakin menambah masalah kalau misalnya larinya ke nafza itu. Oke, mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan lagi ke moderator, Reza. Oke, makasih nih buat Laura sama Novia. Kita manggilnya Teh aja ya, jangan Kak. Oke, mau nanya dong tuh. Udah ada yang mau nanya nih, gimana nih? Kita buka pertanyaannya 3 aja kali ya, cukup. Oke, boleh dong Fahmi di open mic sama on cam. Kenalin dong dirinya siapa. Halo. Suaraku kedengeran kan? Jelas? Hai. Aman. Kedengeran. Oke. Perkenalkan, nama aku Fahmi, biasanya dipanggil Amoy. Aku berkuliah di Undip dan tinggal di Bogor. Mantap. Oke. Merantau Jadi gini ya? nih. Iya, perantau cuman di rumah, online. Ya, aku jadi mau nanya mengenai pernikahan. Nah, seandainya gitu, saat melakukan pernikahan dan si pasangan itu kayak mentalnya tuh masih kurang. Nah, kan pasti sebelum pranikah itu harusnya kita udah siap mental kan dengan nikah. Nah, kira-kira tuh gimana cara kita tahu si pasangan kita tuh udah siap mentalnya? Oke. Oke, belum makasih. tunggu lulus dulu coy. Oke, makasih Boy. Ada lagi mungkin Bang Sidik. Halo Bang Sidik, mau nanya gak nih? Tadi kayak serius banget nih dengerin. Halo Bang Sidik. Wah, kayak HP-nya doang nih yang nonton. Firmansyah mau nanya atau gimana? Oke, yuk boleh dijawab. Oh, ada Destia Mawati nih yang ngajuin tangan. Boleh langsung on mic sama on cam aja, kenalin dulu namanya siapa sama asalnya dari mana. Ya, terima kasih. Ini acaranya sangat luar biasa ya. Saya izin bertanya, berdasarkan realitas saat ini, terutama pada masyarakat pedesaan, yang kurang memperhatikan pendidikannya, mereka cenderung memiliki budaya menikahkan anaknya melalui meski masih di bawah umur gitu. Apalagi jika tidak sekolah, tidak bekerja, jadi menikah adalah jalan hidupnya. Lalu bagaimana caranya kita sebagai pemberdaya masyarakat untuk menyikapi hal ini? Lalu pertanyaan yang kedua, tadi kan telah disebutkan ya oleh Kak Laura, bahwasanya minimal umur perempuan menikah itu pada 21 tahun. Lalu maksimalnya itu pada umur berapa? Dan karena pemateri ini kan kaum perempuan semua, nah apakah setelah lulus kuliah nanti akan fokus menikah
bekerja lalu menikah atau melanjutkan studi dulu. Dan jika kita fokus terhadap karir terlebih dahulu, umur produktif berapa gitu sekiranya buat menikah. Terima kasih. Oke, makasih Destia. Kayaknya ini anak PMI ya. Iya, Oke. betul. PMI mana kalau boleh tahu? PMI 5A, UIN Bandung. Win Bandung. Oke. Makasih Kak Desti. Oke, ada lagi mungkin yang mau nanya? Kalau ada boleh langsung on mic. Tapi kayaknya Bang Fatful ini dari tadi on cam. Mau nanya apa nggak nih, Bang Fatful? Belum, Oke. Mas. Oke, yuk. Kayaknya dua pertanyaan mau langsung dijawab sama Novia atau Lola, boleh. Itu masih di mute. Pertanyaan yang pertama tuh tadi apa ya? Amoy, boleh diulang Amoy. Jadi intinya itu cara Siap mental mengetahui ya? pasangan kita yang udah siap mental. Oke. Sebenarnya kalau untuk sekarang itu ketika kita akan menikah, pergi ada bimbingan pranikah. Di situ kita kayak ya dibimbing bagaimana kita tuh siap mental, siap fisiknya dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Tapi kalau misalnya melihat ciri-ciri orang yang siap mental menikah, bisa dilihat ketika kalian ngobrol dengan calon pasangan kalian. Kalau misalnya dia pikirannya udah serius dan secara emosionalnya bagus, dia mampu untuk tahan emosi, tidak ngegas lah intinya, tidak teriak-teriak, mau dalam situasi apapun dia bisa mengontrol gitu emosinya, itu udah termasuk orang yang siap gitu mentalnya akan pernikahan. Dan juga kalau orang udah siap mental biasanya dia mau gitu untuk diajak nikah, jadi menjalin hubungannya tuh ada kepastian gitu menuju ke pernikahan, bukan kayak aduh aku mah gak siap belum kebayang tentang itu. Nah yang kayak gitu tuh tandanya belum siap secara mental. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nikah sama siapa, Za? Calon dulu mana? Ya, mohon maaf. Oke. Oke, makasih loh buat jawabannya. Semoga kejawab ya, Amoy. Atau belum nih? Pengen nanya ke calonnya langsung. Oke, Bisa diskusi sih kalau misalnya mau diskusi via WA juga boleh kok. Oke, buat pertanyaan yang kedua, siapa yang mau jawab nih? Novia atau lo? Boleh dijawab. Jadi itu pertanyaannya tuh ada dua ya. Yang kedua tuh tentang karir dulu, nikah dulu, itu bukan sih? Iya. Iya. Ya. Betul. Kalau misalnya tadi dari materi yang saya sampaikan ya, di stop untuk memiliki anak itu di umur 35 tahun. Jadi diusahakan gitu. Ketika kalian ingin merencanakan omongan gitu, rencanakanlah sebelum di usia itu. Kalau untuk antara karir dulu atau nikah dulu, kenapa nggak dua-duanya? Kalau misalnya kita pandai untuk membagi waktunya dan melaksanakannya sesuai dengan porsinya gitu, porsi sebagai istri, porsi sebagai ibu, porsi sebagai wanita karir, itu bisa kita gapai kok tiga-tiganya. Kalau misalnya kita memilih karir dulu, ya pasti akan ada yang dikorbankan. Jadi kita nikahnya tuh umurnya tuh agak apa ya, di atas 25 mungkin kalau misalnya karir dulu. Kalau misalnya memilih karir, jadi kalau misalnya dulu ya cerita aja kayak dari dosen Teteh dulu pas belajar tentang bimbingan nikah ini. Kalau misalnya perempuan memilih untuk, kan ada yang dikorbankan, entah itu dia yang dikorbankan tuh amalan dia untuk melayani suami. Kalau misalnya
istri kerja, suami kerja, pulang ke rumah kan dua-duanya pada capek gitu. Jadi si istri itu kayak kehilangan pahala untuk memberikan segelas air kepada suaminya. Akan ada hal yang dikorbankan gitu ketika memilih kedua-duanya. Tapi tidak salah juga sih kalau misalnya perempuan jadi wanita karir. Namun bersyarat gitu. Perempuan yang seorang istri yang ingin menikah itu boleh, tapi bersyarat. Apa syaratnya? Yang pertama, dia harus mendapatkan izin dari suaminya. Yang kedua, dia tidak boleh meninggalkan kewajiban dia sebagai istri dan kewajiban dia seorang ibu. Harus bisa mengurus suami dan istrinya. Jadi jangan sampai diterlantarkan. Dan yang ketiga, cari pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu kayak hindarilah kayak jadi sekretaris. Kalau misalnya kita jadi sekretaris lebih banyak menghabiskan waktu dengan laki-laki lain gitu daripada suami kita sendiri. Carilah pekerjaan yang sesuai dengan wanita gitu. Kayak guru itu bagus guru, atau jadi pengusaha bagus karena pengusaha bisa dari rumah. Seperti itu mungkin. Kalau misalnya tidak puas bisa kita diskusi lagi. Kalau untuk yang pertanyaan pertama, kenapa ya dijodohkan ya tadi itu? Kalau misalnya ya baru ingat salah satu kenapa terjadi pernikahan dini itu ya karena kultural dimana orang-orang itu takut gitu anaknya tuh laku, takut gitu disebut istilah perawan tua. Jadi makanya orang tua tuh kayak menjodohkan, tapi alasannya tuh memang baik sih, kayak memastikan sang anaknya itu untuk menikah dengan seseorang yang dipercaya oleh keluarganya gitu. Jadi percaya gitu kalau misalnya dijodoh sama dia tuh bisa ngerawat anaknya gitu, sebaik orang tuanya ngerawat anaknya, walaupun emang niatnya baik, cuman mungkin cara dia gitu, cara dianya mungkin kurang tepat ya, kurang enak di anaknya. Dan kultur ini emang harus mulai diubah gitu, harus mulai diubah. Mungkin bisa diarahkan, diadain penyuluhan kayak untuk orang tuanya supaya membuka wawasan dia tentang kultural itu. Mungkin sekian. Mohon maaf ya kalau tidak puas. Semoga sih tidak puas ya, biar terus mencari tahu jawabannya. Oke, makasih lo ya. Semoga nggak puas ya, soalnya masih bisa diskusi lagi nih lewat WhatsApp. Dia Novia sama lo ya ada di grup. Oh ya, buat teman-teman yang mau dapetin sertifikat bisa WhatsApp saya ya, bukan maunya di chat ya, nggak sepi kok ini HP. Bisa WhatsApp ke 0857 2383 2735, itu udah ada di kolom chat. Dan untuk teman-teman yang di sini berhak buat ngedapetin tiket acara Celia Navita yang diadain selama 5 hari dari tanggal 10 Februari sampai 15 Februari. Oke, mungkin cukup sekian ya acaranya. Tapi semoga nanti ada lanjutannya nih. Lanjutan buat acara penyuluhan kayak gini nih. Nah, buat sebelum kita tutup, biasa kita mau foto-foto dulu nih. Boleh dong teman-teman di on cam dulu. Amoy, udah mandi belum, Moy? Fotonya pakai gaya ya, belum gayanya itu masalahnya. Oke, di on cam ya. Salam genre. Salam genre. Rahmawati, Nina, Yosi, Aisyah, Agung Yoga, Vira, Amoy, Aini. Oke. Kamera PC mati kan? Oke. Yang nggak dapat foto itu ya, jangan pundung ya. Jangan ngomel ke miminnya ya. 1, 2, 3. Ini ya tangannya. Ini yang moto susah begini. Oke, 1, 2, 3. Ketiga ya. Oke, 1, 2. Gini. Berencana itu kan. Oke, susah nih. Wait. Oke. 1, 2, 3. Oke. Masih. Oh iya, buat teman-teman sertifikatnya sekali lagi diingetin bisa PC ke saya. Nggak dimodusin kok, nggak dipelet juga.
bisa WhatsApp ke 0857 2383 2735, dan untuk tiketnya bisa WhatsApp juga ke saya 0857 2383 2735, dan jangan lupa isi testimoni yang ada di kolom chat, itu ada linknya. Oh ya, nah sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah nyempetin dan nyisihin kuotanya. Tadi ada yang katanya ada yang salah masuk ya di kelas bisnis. Ini bukan kelas bisnis, tapi ini lebih ke penyuluhan. Oke, semoga bermanfaat, dan kita ketemu lagi di lain waktu. See you next time. Saya Aja Samsul, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman. Dadah. Dadah, izin pamit. Bye. Iya, makasih. Ya. Sholat. Yuk. Amoy, mandi, Moy. Belum. Oke. Ini kayaknya yang masih ada di sini HP-nya doang nih.